dalam pemikiran saya tidak mungkin bisa untuk memimpin teman-teman di dalam 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura khususnya untuk, teman-teman muda seperti itu. Iya. Shalom. Iya, kembali lagi dengan program Huema yang dimana saya Yustinius Saili yang akan menjadi host di podcast hari ini. Oke teman-teman, di samping saya nih ada sosok pendiri multimedia GKI Pengharapan yang dimana kakak Ninda juga, saya juga cukup penasaran tentang kakak dia. Jadi tanpa memperpanjang waktu karena saya ini juga penasaran, jadi kita langsung saja, inilah dia Huema. Shalom. Oke teman-teman, tadi saya sudah bilang toh di samping saya nih ada sosok atau kakak yang dimana kakak Ninda juga pendiri tim multimedia GKI Pengharapan Jayapura atau kakak, benarkah tidak? Benar. Oke, berarti karena saya juga penasaran tentang kakak dia, jadi kita langsung saja bertanya-tanya dengan kakak dia. Mungkin kakak bisa perkenalan sedikit dulu tentang kakak punya nama atau kakak arti nama begitu. Ya, perkenalkan nama saya Ishak Samuel Wamea. Kalau untuk arti dari nama Ishak itu tertawa. Itu arti, Tertawa iya. ada harus kakak Ninda tinggal senyum terus. Iya, karena yang saya pahami kalau kita terus tersenyum maka kita juga tetap bahagia, tetap sehat. Karena dengan senyuman itu kita punya pikiran, stres-stres itu bisa hilang kayak Berarti begitu. senyuman nih penghilang Iya, stres ya, luar meskipun banyak biasa. masalah tapi kalau kita Senyum, tertawa, bawa tertawa, dalam santai ya pasti bisa lalui ya, bisa lalui segala persoalan yang kita hadapi. luar biasa. Teman-teman, saya akan bertanya ke kakak Ishak, tapi sebelum itu bertanya tentang ke kakak Ishak tentang kakak ada punya rayon, tapi saya mau jelaskan sedikit karena saya ini tidak akan pernah bosan-bosan menjelaskan tentang rayon teman-teman. Nah, rayon ini dulu disebut dengan WIG. WIG ini adalah lingkungan di sekitar gereja yang dibagi-bagi menjadi WIG. Nah, WIG ini sekarang disebutnya itu rayon teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau sebut WIG itu dulu, tapi kalau sekarang itu disebutnya rayon. Kembali lagi ke kakak Ishak. Kalau boleh tahu kakak Ishak rayon tuh dari rayon mana? Kalau saya dari Jemaat GKI Pengharapan, dia terbagi dalam 9 rayon. Saya masuk dalam rayon Oikumene. Nah, rayon Oikumene ini dia punya letak lokasinya itu berada di daerah Klufkam di dekat Ajen, Ajen Dam, kolam renang Ajen. Kalau saya masuk di KSP 3. Nah, kalau untuk saya punya KSP itu kita Ada sudah berapa kakak? ada 5 KSP. Iya, Itu kita sudah berbatasan dengan rayon Aspol. Aspol. Itu kakak tempat tinggal Iya, ya? tempat tinggal. Berarti Jadi saya rayon Oikumene, di sebelah saya sudah rayon Aspol. berarti Begitu. kakak ini ada penjaga batas. Iya, kita penjaga batas antara rayon Aspol dan rayon Oikumene, Oikumene, tapi kita tetap satu Jemaat Pengharapan. Iya. Tadi kakak bilang Oikumene, berarti itu udah sampai di Pantagunung atas sana. Iya, sampai jadi dari SD Senasaba sampai di Pantagunung di lewat kolam renang Ajen lagi sampai naik di ke atas sana iya, lagi. sampai di atas sampai di itu. Kalau kita dari Rumah Sakit Martin India itu kita lihat kayak gunung-gunung itu juga masih Masih rayon Oikumene. Oikumene. Bukan cuma di gunung situ, sampai di gunung-gunung di belakang kolam renang Ajen. Berarti luas sekali nih. Luas sekali. Hampir apa setengah kilo katanya. Seperti itu. Oke. Teman-teman, saya akan bertanya ke kakak Ishak tentang kakak Ishak punya kegiatan di luar pelayanan dulu ya. Kalau boleh tahu kakak Ishak punya kesibukan, kegiatan sehari-hari di luar kakak Ishak punya pelayanan setiap hari Minggu. Kalau boleh tahu tuh kakak Ishak kesibukan apa saja? Ya, kalau untuk saya punya kesibukan di luar pelayanan, saya sudah ya puji Tuhan ketika bergabung di multimedia tahun 2019, ketika saya mengikuti tes untuk bergumul untuk mencari pekerjaan, puji Tuhan, Tuhan menjawab saya punya pergumulan itu di tahun 2020 akhir. Nah, di situ saya ketika tes, saya diterima untuk jadi PNS di Komisi Pemilihan Umum
dan saya penempatannya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Itu sekarang sudah terbagi nih provinsi, jadi Iya, kita sudah bukan di di Papua Papua lagi, lagi. kita sudah di Papua Pegunungan. Nah itu ya kalau mau dibilang di daerah pedalaman, seperti itu. Nah kalau untuk tempat tugas di sana tidak selalu di sana, tapi kadang juga saya turun naik begitu. Kadang seminggu di sana atau 1, 2, 3 hari di sana, kadang turun Terus lagi turun lagi. seperti itu. Berarti kakak ini harus membagi waktu ya. Iya, harus Kakak harus membagi bagi waktu waktu. sekali. Iya, kita harus banyak membagi waktu untuk pekerjaan, pelayanan, mungkin buat adik-adik cewek juga kayak begitu. Iya, 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 iya. Itu Eh, juga kan motivasi juga buat iya, kita untuk membangun diri iya, ya. membangun itu yang tadi saya bilang kita harus tetap apa namanya, tetap tersenyum, tertawa, bahwa ini semua di dalam apa namanya, kita punya kehidupan sehari-hari biar kita tuh tidak stres dalam pekerjaan, dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita hari lepas hari kayak begitu. Luar biasa berarti Kak Isak nama ini memang dia sangat mendalami namanya. Tertawa. Oke, tadi kakak sudah bahas-bahas cewek sedikit nih. Kalau boleh tahu mungkin kakak punya status-status ada kah? Kalau untuk status ya sampai umur 30 tahun ya. Tahun ini saya umur 30 tahun, untuk status belum ada status. Mungkin banyak perempuan yang belum mau juga kayak begitu kan, belum bisa menjawab saya punya pergumulan untuk mendapatkan pasangan. Kayak gitu. Jadi sekarang masih ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang masih lari kosong lah kayak begitu. Jadi teman-teman kalau yang mau, kakak ini dia bagus sekali. jadi teman-teman yang mau nih kakak ini dia bagus sekali untuk teman-teman bisa dekati, bisa apa bangun komunikasi lagi dengan kakak dia. Oke, kita mungkin sudah bertanya terlalu jauh untuk apa, kakak punya kesibukan, kakak punya status di luar, kita akan masuk ya kakak punya pelayanan. Kalau boleh tahu kakak kan pelayanan di tim multimedia. Kakak kenal tim multimedia tuh kapan? Saya kenal tim multimedia ini tahun 2019. Itu pas awal-awal Covid kan kalau tidak salah waktu itu. Iya, Tidak, awal-awal sebelum Covid. sebelum Sebelum Covid. Covid sudah itu maksudnya sebelum Covid sudah kenal multimedia tapi tidak membuming seperti sekarang. Iya, Sekarang iya. kan setelah Covid itu kan multimedia di mana-mana kan semua live streaming kayak begitu. Tapi kalau untuk kenal multimedia sebelum itu mungkin sekitar tahun saya sudah lupa sih, sekitar tahun 2018 lah, kayak begitu. Tahun 2018 Iya, Oke, oke, oke. Berarti cukup lama juga 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun ya. iya, Oke. Itu kakak mengenal tim multimedia tahun 2018. Itu sebelum Covid ya. sebelum Covid. Mmm, Berarti kakak pas join tim multimedia itu kapan? Kalau untuk dia punya bulan saya kurang tahu, Tapi tahunnya? bukan kurang tahu, saya lupa, Iya, iya. kayak begitu. Tapi kalau untuk tahun, sekitaran tahun itu 2018. 18 ya. Iya. Itu berarti kakak pas mengenal langsung kakak ada tertarik untuk masuk Iya, gitu ya. tertarik untuk bergabung. Oke, oke, oke. Mmm, Waktu itu juga saya sempat diajak, kayak begitu. iya, Awalnya ibadah, tapi diajak oleh Kakak Randy dengan Kakak Odi, kayak begitu. Awalnya kan Kakak Odi dong yang, apa namanya, masih melayani, terus dong yang awalnya masih mengiringi untuk ini toh, fokus pelayanan, dulu, iya. pelayanan dulu, kayak begitu. Jadi teman-teman yang belum tahu Kakak Randy mungkin bisa di sini dan nanti untuk kedepannya kita akan undang Kakak Odi ya. Iya, Iya, Kakak Odi itu harus diundang itu. iya, Beliau sangat luar biasa sekali untuk tim ini, iya. sangat berjasa. Jadi mungkin teman apa kita akan undang lagi Kakak satu itu tapi teman-teman akan tetap stay tune untuk apa setia menonton ketompo episode-episode selanjutnya. Em, Tadi kakak cerita kakak put apa masuk tahun masuknya tahun 2018 ya di tim multimedia GKI Iya. Pengharapan. Kalau boleh tahu kakak punya motivasi untuk masuk tim multimedia itu apa? Kalau motivasi dari saya sendiri, untuk saat saat itu ketika saya menjalani hidup hari lepas hari, saya bilang, "Apa yang kita bisa kasih buat Tuhan?" Kayak begitu. Apa yang kita bisa kasih buat Tuhan? Kalau memang tidak ada yang kita bisa kasih mungkin sebagai contoh contoh saja kita Iya. mungkin sebagai majelis itu kan belum toh. Jadi kalau saya sih kalau memang kita tidak kasih berupa uang atau berupa apa namanya ya,
pendapatan kita. dan lain-lain lah kayak Iya, begitu. apa yang Itu kita punya. iya, yang kita punya mungkin ya itu, mungkin tenaga, pikiran, Iya, kayak begitu. Nah, untuk artinya kita Tuhan memberikan kita nafas, kita membalas juga dengan melayani Tuhan. Kita menjadi berkat juga buat orang lain, kayak begitu. iya, jadi Kakak nih udah punya motivasi nih melayani Iya. untuk apa? Untuk Tuhan Iya. dengan apa yang Jadi kitong punya. iya, ketika Tuhan sudah berkati kita, kita harus diberkati untuk menjadi berkat buat orang banyak, kayak Iya. begitu. Jadi berkat ingat teman-teman, jadi berkat. Karena Kakak nih juga ketahuan hidup berkat. Iya. Oke. em, Tadi Kakak suka kasih motivasi buat kitong, dari Kakak motivasi sendiri. eh, Selama Kakak ikut pelayanan dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 ini, semenjak Kakak bergabung, Kakak bisa cerita Kakak pengalaman-pengalaman gitu selama melakukan pelayanan. Iya. Kalau untuk pengalaman, banyak sekali pengalaman dan tidak bisa diceritakan satu persatu ya, Iya, tapi pengalaman yang paling berkesan itu, di sini kita bisa mendapat keluarga baru, kayak begitu. Keluarga baru dalam kita punya tim multimedia maupun dengan Sobat Hope IT, kayak begitu. Kalau untuk kesannya kayak begitu. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan, kekeluargaan, kekompakan, itu yang kita dapatkan dalam tim multimedia. luar biasa. Itu Kakak pengalaman Ya, Kakak nih sampai bisa jadi keluarga. Tim multimedia itu Kakak salah satu keluarga, keluarga juga. keluarga dalam Tuhan. Iya, iya, luar biasa. Em, Tadi kan Kakak sudah bilang Kakak punya apa pengalaman. Selama Kakak pelayanan ini, kalau boleh tahu, eh, Kakak punya, menurut Kakak kalau apa yang paling Kakak menonjol di tugas-tugas tim multimedia itu apa saja? Menurut Kakak, misalkan Kakak mungkin lebih menonjol ke kamera, kameramen atau direct atau apa begitu. Mungkin menurut Kakak apa saja? Kalau saya lebih tertarik itu di kamera. Kamera ya. Iya, Eh, Kalau boleh tahu itu kameramen itu udah biasa bagaimana ya? Menurut Kakak itu bagaimana? Saya oh, juga kurang terlalu paham tentang kamera jadi kameramen ya itu, kita syuting orang begitu, kayak oh, begitu. oke oke. Itu menurut Kakak menonjol di bagian kameramen ya? Iya. Oke. Berarti kalau menurut Kakak hambatan jadi kameramen itu apa? Kalau hambatan tuh pasti kalau itu, ketika kita sudah siap, kita sudah siap segala sesuatu nih dari malam ini. Kita sudah siap segala sesuatu dari malam, persiapan semua sudah matang, tapi pas sudah jam pelayanan untuk itu pas mau live streaming begitu ya, contoh macam mau live streaming begitu, baru misalkan ada mungkin ada suara tidak masuk, Eh, terus mungkin kamera tiba-tiba mati, kayak begitu. Artinya di luar dugaan yang sebelumnya sudah mempersiapkan dengan matang, tapi ketika pas jam pelayanan kadang terjadi seperti kayak begitu. Nah, itulah yang kadang jadi hambatan. hambatan, jadi masalah. Berarti nih jadi kameramen ini juga sulit ya? Sulit sih, Luar biasa sekali. Tapi Kakak bisa handle. bisa. Puji Tuhan. Oke. eh Tadi Kakak cerita sedikit-sedikit, sepanggal-sepanggal tentang Kakak punya pelayanan dalam tim multimedia. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin Kakak punya pelayanan di luar tim multimedia, ada kah? Mungkin Kakak bisa bagikan sedikit kalau ada. Kalau untuk pelayanan di luar multimedia, mungkin saya juga kan sebagai wakil ketua Badan Pelayanan PAM Pengharapan, kayak begitu. Kita juga kadang, pelayanan kalau bukan kegiatan di multimedia, kadang kita di apa namanya, badan pelayan, kadang kita kunjungan ke teman-teman PAM di 9 rayon pelayanan, kayak begitu. Itu kunjungan itu kalau misalkan teman-teman Pamdung kenapa? Kadang ada misalkan ada teman-teman PAM yang sakit atau teman-teman PAM yang berduka, kadang juga kita kalau ada ibadah-ibadah badan pelayan, ibadah PAM Klasis Sport Mumbai kayak begitu, itu kadang kita melayani keluar kayak begitu, kadang kita, mengisi pujian juga kayak begitu dari PAM Pam Pengharapan. Pengharapan. Oke, jadi Kakak nih dia nih wakil Iya, ketua PAM GKI Pengharapan Jayapura teman-teman. Luar biasa sekali selain Kakak
pelayanan di tim multimedia, Kakak juga pelayanan di jadi wakil ketua PAM GKI Pengharapan Jayapura. Terus Kakak Nida juga di luar pelayanan, Kakak Nida kerja di KPU, di di mana tadi? Di Tolikara. Tolikara. Iya. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di luar sana kalau mau mendekat bisa mendekati Kakak dorang. Mendekat. Jadi karena Kakak Nida juga terlalu wow sekali menurut saya, karena pelayanan dengan Tuhan bisa, pelayanan dengan kau juga bisa. Itu lagi. Oke. Tadi Kakak cerita tentang Kakak punya pelayanan di BP PAM. Iya kan? BP PAM Iya. jadi wakil. Iya, wakil. Kalau boleh tahu tuh pas kapan Kakak masuk menjabat sebagai wakil ketua PAM? Saya masuknya Februari 2022. Jadi kalau hitungannya untuk sampai tahun ini saya baru 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan Iya, ya. bulan Februari 2022 dilantik sampai sekarang. Kayak begitu. Sudah Oke. 1 tahun lebih. Saya nih penasaran, kenapa Kakak mau menerima pelayanan ini? Dalam arti kenapa Kakak mau menerima Kakak pelayanan menjadi wakil ketua PAM GKI Pengharapan Jayapura. Itu kan ya tanggung jawabnya juga besar. Kenapa Iya. sampai Kakak bisa mau gitu? Iya, kalau untuk mau jadi wakil ketua, awalnya memang saya ragu kayak begitu. Karena saya sebenarnya dalam pemikiran saya tidak mungkin bisa untuk memimpin teman-teman di dalam 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, khususnya untuk teman-teman muda seperti itu. Iya. Cuma ketika tahun 2022 itu ketika dia lakukan pemilihan untuk ketua, wakil ketua dan sekretaris, bendahara dan wakil sekretaris. Itu saya awalnya sebenarnya tidak mau untuk ajukan nama seperti Iya, itu. iya. Cuma seperti yang tadi saya sampaikan itu, ada Kakak Odi. Nah, Kakak Odi kan waktu itu jadi ketua PAM seperti itu, dan Kakak Odi ajukan saya nama untuk menjadi awalnya untuk jadi ketua PAM, cuma saya sampaikan sama Kakak Odi, kalau untuk ketua kayaknya saya sudah kerja di luar kayak begitu, di luar Iya, karena punya Jayapura. kesibukan juga, Iya, punya karena harus kesibukan. berangkat, balik Iya, lagi. seperti itu. Itu yang saya bilang, saya punya pekerjaan di luar Jayapura, tidak mungkin saya jadi ketua PAM kayak begitu. Iya, Bukan iya. jadi ketua, mengajukan nama untuk mencalonkan nama untuk menjadi Iya. ketua PAM. Nah, setelah itu setelah sharing-sharing dengan Kakak Odi bilang, "Harus dari Oikumene ada yang jadi badan pelayan. Kalau begitu jadi wakil ketua sudah." Nah, saya masih pikir-pikir lagi jadi wakil ketua, cuma saya bilang, "Ah, ini kan masih mencalonkan, belum terpilih," kayak begitu. Apa salahnya sudah, ajukan nama saja untuk sebagai wakil ketua PAM. Nah, sudah, setelah itu saya punya nama. Saya bilang, "Ya sudah, catat saya punya nama untuk menjadi wakil ketua PAM." Nah, setelah ajukan nama untuk menjadi wakil ketua PAM, ya mereka dari badan pelayan Kak Kodi dong buat pemilihan kayak begitu. Jadi kita semua hadir, yang nama-nama tuh ada, kita semua hadir dan mereka tulis nama-nama untuk ini mencalonkan. Nah, dari situ awalnya nih saya lihat namanya yang terpilih ini orang lain kan ada pakai itu tuh garis Iya. centang-centang kayak begitu toh. Iya. Sudah setelah garis-garis saya bilang, nama nih jauh sekali, bilang, aduh puji Tuhan saya tidak terpilih kayak begitu. Artinya saya masih bisa fokus sama saya punya pekerjaan di luaran sana. Tapi setelah terakhir begini isak sampai akhirnya sudah pas hitung begini sudah saya terpilih menjadi wakil ketua PAM Pengharapan. Nah, dari situ ketika saya pulang saya renungkan kembali, saya bilang mungkin semua ini sudah rencana Tuhan kayak begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan toh. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa semuanya Tuhan sudah kasih nafas, hidup, kita punya kesehatan, kekuatan sampai kita bisa ada sampai saat ini tuh semua karena Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur karena di tahun 2020 Tuhan bisa kasih saya sudah bisa menjawab saya punya pergumulan selama ini, yaitu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah saya bergumul akhirnya saya percaya saja, saya bilang saya pasti bisa untuk
melewati semua ini bersama teman-teman badan pelayan untuk menjadi badan pelayan PAM Pengharapan untuk periode 2022-2027. Luar biasa. Eh, dari yang kakak cerita, kakak punya pelayanan di BP PAM sampai di tim multimedia. Eh, mungkin ada nih kakak punya atau sosok yang dimana dia nih berarti sekali buat kakak di dalam mendukung kakak punya pelayanan ataupun kehidupan sehari-hari. Mungkin ada kah tidak kakak? Kalau sosok itu ada. Nah, sosok itu ada. Sosok itu dia ya kayak yang tadi saya bilang lagi dia itu adalah Kakak Odi. Kakak Odi itu adalah mungkin motivasi dan semangat bukan cuma di multimedia, Iya. tapi juga di badan pelayan. Jadi saya kalau ada sesuatu di di badan pelayan mau sharing-sharing, saya selalu koordinasikan sama Kakak Odi karena Kakak Odi kan mantan ketua PAM Iya, kayak ketua PAM. begitu. Itu mungkin beliau adalah sosok penyemangat untuk saya di dalam dalam Kakak punya pelayanan iya, selama ini. dalam multimedia maupun juga di dalam eee, PAM Pengharapan kayak begitu. Dan juga ada saya punya orang tua juga bapak kayak begitu. Saya punya bapak juga saya melihatnya eee, sosok sebagai pengasuh sekolah minggu kayak Sabar, begitu. kalau boleh tahu nih bapak nih nama siapa? Kalau saya punya bapak namanya Daud Wamea. Iya. Nah, kadang dipanggil Kakak Daud kayak begitu di teman-teman pengasuh maupun anak-anak sekolah minggu meskipun sudah tua tetap mereka panggil Kakak Daud kayak begitu. Nah, dari situ saya bisa melihat bahwa artinya saya bapak yang sampai sudah tua ini saja masih melayani Tuhan dengan keterbatasan fisik, mata yang tidak bisa lihat tapi masih tetap setia untuk melayani Tuhan dan Tuhan kadang membuat mujizat-mujizat di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, di situ juga menjadi motivasi buat saya untuk tetap setia dalam pelayanan kayak begitu. Luar biasa teman-teman. Kakak dari sosok apa kakak punya bapak, Iya, saya paling senang sekali dari kakak punya cerita karena eh, sampai hari tua saja sampai bapak sudah sakit ya. iya, tidak Iya, bisa lihat. tidak bisa melihat. Iya, Oh, tidak bisa melihat ya. tapi masih sampai sekarang masih mengiringi anak-anak sekolah minggu untuk bermain gitar maupun membawa firman kayak begitu. Luar biasa sekali. Dari menurut saya nih kayaknya bapak nih deh yang paling kakak punya cerita untuk bapak nih menurut saya nih bagus sekali karena teman-teman sampai hari tua saja bapak dia tetap melakukan pelayanan untuk Tuhan. Apalagi kita yang masih muda ini. Mungkin pelayanan masih setengah-setengah atau mungkin pergi ibadah saja, untuk ibadah saja masih mengeluh-mengeluh. Jadi teman-teman jangan untuk berharap, Harus tetap semangat. iya jangan terlalu berfantasi tinggi untuk ini apa setengah-setengah pelayanannya. Oke, kayaknya memang sosok bapak ini kakak Daud ya. Iya, Iya, Kak. kakak Daud ini kayaknya memang harus diundang di podcast ini ya, di program-program Itu podcast tetap Bapak selanjutnya. paling semangat itu. Itu Iya, mungkin bisa 1-2 jam kapa itu. karena bapak nih dia menurut saya teman-teman jujur betul bapak nih dia kayaknya sangat sosok penting buat kakak juga ya. Iya, Dan juga mungkin akan menjadi salah satu motivasi juga buat iya. saya. Jadi tadi kakak sudah bilang tentang kakak Daud nih, menurut saya nih kakak Daud ini sangat-sangat spesial karena di mana kakak Daud ini dia juga pelayanan walaupun sudah hari tua. Oke, kita kembali lagi ke tim multimedia kakak. Kalau boleh tahu, kakak di bidang apa di tim multimedia? Ya, kalau saya di multimedia, saya di bidang usaha dana. Iya, Nah, kalau di bidang usaha dana itu dia, kalau ada kegiatan-kegiatan di multimedia yang membutuhkan dana, kadang kita buat usaha dana. Itu seperti misalkan contoh seperti baju yang kita pakai ini kan, kita harus usaha dana dulu baru bisa beli baju ini. Kita macam bikin iya, basar ayam, kayak gitu. Dijual, hasil dari jualan ayam itu baru kita bisa bikin baju buat kita punya tim multimedia kayak begitu, usaha dana. iya, Karena saya nih orangnya suka mencari rupiah, kayak begitu. Bukan cuma mencari rupiah di pelayanan, tapi mencari rupiah di luar juga untuk kehidupan toh, karena iya. hidup
masih panjang dan kita harus butuh rupiah kayak begitu. Karena sebenarnya kalau uang tuh bukan segalanya dalam kita punya hidup ini, tapi segalanya juga butuh uang Iya, kayak berarti itu begitu. pepatah ya kalau tersalah. Iya, pepatah mengatakan begitu. Kita Sega jangan terlalu mengagung-agungkan uang, tetapi segalanya kita pasti butuh memang uang. butuh Tapi bagaimana uang. kita bisa mengatur waktu untuk mencari uang Iya. kayak begitu. Oke, Jangan kita mentuhankan uang kayak begitu, iya, karena tidak. dalam Alkitab itu akar segala kejahatan adalah Cinta cinta uang uang. kayak iya. Oke, tadi Kakak bilang mencari dana. Kalau boleh tahu, itu kan pasti semua butuh modal toh untuk mencari Iya. dana, apa, untuk mengolah itu. Kalau boleh tahu tuh dana itu dari mana ya? Nah, kalau untuk dana awal kadang kita, Dan kadang yang sudah kerja, kadang kita patungan gitu. Misalkan contoh kita basarnya basar ayam kayak begitu. iya, Nanti mungkin dari si A kasih ayam berapa ekor, si B kasih ayam berapa ekor, berarti dalam mungkin bentuk barang ya, iya dalam bentuk barang, ada juga yang dalam bentuk uang uang. kayak begitu. Iya, iya. Mmm, berarti kan setahu saya tim multimedia ini sudah berdiri cukup lama ya. Iya, Berarti sudah ada bidang dana juga ya? iya. Iya. Berarti kalau boleh tahu menurut Kakak Ishak yang selama ini Kakak Ishak sudah masuk di bidang dana, eee, basar-basar apa saja atau kegiatan apa saja yang Kakak Ishak dong sudah jalankan untuk mendapatkan apa, rupiah? Nah, untuk mendapatkan rupiah seperti yang Yusten katakan, itu kita sudah, basar misalkan ayam panggang, terus apalagi ya, eee, apa waktu itu ya, KFC kah atau apa tuh? KFC, kita pernah basar-basar itu. KFC. KFC KFC yang di Ah, depan kita punya gereja iya, 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 itu iya. kan ada KFC di situ. Kadang orang buat basar juga, basar KFC untuk usaha dana kayak begitu. Oke, dari hitung kasar saja ya, Iya. yang menurut Kakak tahu, hitung kasar saja. Jadi selama yang Kakak dong sudah dapat ini kira-kira berapa dari Kakak dong pu usaha dana? Eee, itu tergantung ayam kita jual toh. Mhm, mhm. Kalau ayamnya kita jual banyak, ya dapat banyak. Kalau ayamnya kita jual sedikit, ya dapat sedikit. Tapi waktu itu kita usaha dana kita hanya targetkan untuk buat baju, kemeja Iya, untuk tim iya. multimedia toh. Jadi waktu itu mungkin kita dapat kira-kira sekitar berapa, 5 atau 6 jutaan lah, kayak gitu. Luar Kalau untuk biasa, dia punya modal, ya modal mungkin sekitaran 2 juta, tapi kita dapat sekitaran itu, 5 6 juta. 5 sampai 6 Iya. juta ya. Ih, luar biasa sekali itu kalau dapat itu bisa bikin baju berapa ya? Waktu itu kita bikin baju sekitaran 20 lebih lah, 20-an lebih, itu bisa dapat. Tapi kita pesannya kan di Jawa biar lebih murah atau Lebih sesuai murah, dengan iya. kita punya, dana yang ada, kayak gitu. Kalau kita bikin di sini mungkin tidak mencapai target, kayak begitu. Tapi kita waktu itu bikinnya di luar, di Jogja, jadi bisa dapat banyak. Oke, teman-teman, mungkin ketong sudah ada di penghujung podcast ini. Jadi, eee, dari Kakak punya kesibukan, sampai dari Kakak punya kesibukan pekerjaan, pulang balik Tolikara, Kakak punya pelayanan di multimedia, sampai Kakak punya pelayanan jadi wakil ketua PAM GKI Pengharapan Jayapura. Itu mungkin Kakak bisa kasih tips sedikit buat teman-teman yang mungkin sibuk tapi rindu juga untuk mengikuti pelayanan. Nah, karena Kakak nih juga sibuk tapi tetap melakukan pelayanan, mungkin Kakak punya tips buat teman-teman di luar sana. Iya. Kalau untuk tips kayaknya saya tidak ada tips, tapi namanya, eee, saya dalam pekerjaan, pelayanan baik di multimedia maupun di apa namanya, badan pelayan di tingkat PAM jemaat, saya di situ tuh apa namanya, kadang tuh bertabrakan baik di, multimedia setelah selesai pelayanan kita waktu itu ada ibadah nih, ada ibadah apa namanya, PAM klasis kayak Iya, begitu. Artinya ketika kita selesai pelayanan kan kita masih evaluasi, tapi harus saya pergi temani teman-teman muda dari pengharapan untuk mengikuti ibadah PAM klasis, kadang bertabrakan tapi ya bagaimana kita bisa pintar membagi waktu. Tapi kalau untuk pelayanan dan pekerjaan, ya itu,
Kalau saya di sini ya saya pelayanan, kalau saya di atas ya mungkin cuma nonton lewat live Live streaming. streaming kayak begitu, Oke, berarti Kakak punya membagi waktu ini mengorbankan salah satu ya. mengorbankan salah satu. Oke, mungkin Kakak punya kesan-kesan atau buat teman-teman BP PAM di Gepeng, mungkin ada begitu Kakak punya kesan? Kalau saya punya kesan, banyak sekali yang saya dapatkan di dalam badan pelayan, PAM Pengharapan, karena di situ banyak sekali mungkin kalau di badan pelayan saya yang paling tua dari teman-teman dari ketua, Iya iya. dari, sekretaris, sampai bendahara mungkin saya yang paling tua, tapi banyak yang saya dapatkan. Artinya jangan kita menilai seseorang dari umur kayak Iya begitu. iya. Tapi bagaimana kita bisa saling menghargai agar kita punya kekompakan itu bisa terus terjaga. Tapi kalau kita tetap, memandang seseorang dari umur, maka kita punya ego itu kalau sudah naik, maka mungkin kita punya badan pelayan ini tidak mungkin bertahan sampai sekarang, pasti ada yang terpecah belah. Tapi di situ bagaimana kita bisa turunkan ego, satukan satukan kita punya frekuensi untuk kita bisa melayani buat teman-teman PAM Pengharapan, Oke, itu kayak gitu. Kakak punya kesan untuk apa, teman-teman PAM GKI Pengharapan Iya, Jayapura ya? Kalau untuk di multimedia ada? kesannya. Iya. Kalau kesan tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali yang saya dapatkan di situ. Seperti kekeluargaan, kayak gitu. Pokoknya banyak lah. Pokoknya luar biasa tim multimedia, baik tim multimedia maupun badan pelayan PAM. Kita punya kekeluargaan, kekompakan, sangat baik sekali. Kayak begitu. Kalau untuk kesan kesan yang tadi saya sampaikan bahwa kekompakan, tapi ada juga kadang baku marah Iya juga di iya. dalam tim. Baku marah itu hal yang biasa, itu adalah ajang untuk kita saling mengenal Iya. satu sama lain, biar kita bisa tahu anak ini tuh begini, anak ini tuh begini. Karena dalam satu tim kalau tidak baku marah tuh kurang seru. Harus baku marah toh. Iya. Kayak begitu kayak kapal. Kapal kalau macam di laut juga kalau tanpa ombak kurang seru. Harus ada yang muntah-muntah. Kayak begitu. Biar kita bisa melewati suatu badai, pasti harus ada yang serius. Biar ada yang bisa diceritakan. Artinya ada yang kita bisa dapatkan di ibaratnya dalam perjalanan kayak begitu. Iya Harus iya. ada ombak supaya kita muntah, supaya kita ketika turun naik kapal tuh begini, Ada begini. cerita ya? Ya ada cerita. Mau baik itu di kapal maupun di kita punya badan pelayan maupun di multimedia kayak begitu. Harus ada yang bisa diceritakan nanti ketika mungkin kita sudah tidak di multimedia atau mungkin kita sudah punya anak, kita bisa menceritakan. Oke, Kakak pu kesan nih bagus tadi. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung program ini, program Who Am I. Mungkin kita akan dengar sedikit pesan-pesan dari Kakak Ishak untuk BP PAM atau untuk tim multimedia dan sobat Hop IT yang ada di luar sana. Mungkin Kakak Ishak bisa kasih pesan ke teman-teman mereka. Ya, kalau untuk pesan buat teman-teman di multimedia maupun sobat Hope IT, untuk multimedia kita tetap setia dalam pelayanan, jangan pernah, bosan, jangan pernah capek untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengeluh ketika kasih kita nafas, kesehatan, kekuatan. Jadi buat teman-teman muda maupun sobat Hope IT, tetap semangat dan setia dalam pelayanan, maka Tuhan pasti akan memberikan kita berkat yang lebih banyak. Buat Sobat Hope IT, tetap memberikan semangat buat teman-teman kita di multimedia, biar kita tetap semangat dalam pelayanan untuk teman-teman juga, dan juga buat pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa Kakak punya pesan-pesan ini sangat spesial sekali buat tim multimedia, Oh buat sabar, masih ada lagi. Pesan buat teman-teman luar biasa. muda Iya PAM iya 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 iya. Pengharapan. Pesan buat teman-teman muda PAM Pengharapan, jangan melihat siapa yang membawamu, tetapi bagaimana ketika Tuhan memanggilmu, tetap giat bersaksi, bersekutu, dan melayani. Luar Kadang biasa. teman-teman muda di PAM Pengharapan ini, kadang mereka melihat siapa yang, mengajak mereka, Iya. kayak begitu. Mereka tidak melihat pelayanan, tapi siapa yang mengajak mereka untuk pergi ibadah, kayak begitu. Itu yang kadang masih kurang dari teman-teman, muda, kayak Mudah. seperti itu. Iya iya. Jadi teman-teman Kak Kristek nih suka kasih pesan buat tim multimedia, buat
sobat Hop IT yang di luar sana, buat teman-teman muda juga. Jadi ingat kakak dia pu kata-kata ini jangan karena angin lalu, kakak pu pesan-pesan ini. Oke teman-teman, eh, kita akan menutup podcast kita program HUMA ini. Jadi teman-teman yang di luar sana jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi see you next time. Shalom. Shalom.